pertanyaan atau apa yang dalam pengerjaan proposal untuk teman-teman yang ingin mengumpulkan hasil pengerjaan proposal atau ada yang masih janggal bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Budi Manfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada dipersilakan. Ya, terima kasih Widi ya yang sudah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa semuanya ya yang saya cintai, alhamdulillah. Ini suaranya agak feedback ya. Oke, ya. Iya Pak, suaranya agak desek-desek gitu. Ya, mungkin yang lain bisa di mute dulu ya suaranya. Ya. Unmute ya Pak. Ya, ditutup dulu mikrofonnya mungkin yang lainnya. Oke. Ya, sudah semuanya. Nah, baik ya. Hari ini kita kembali melanjutkan sesi pembelajaran kita ya. Jadi bagi saya tidak ada akhir masa perkuliahan ya. Jadi kalaupun toh nanti masa semester ini sudah berakhir, sudah selesai, tapi kita tidak akan menganggap bahwa proses pembelajarannya selesai ya. Proses belajar tidak pernah selesai, justru nanti keberhasilan belajar itu bukan dilihat dari apa yang tertulis pada KHS, tapi apa yang ditunjukkan setelah kita menerima KHS. Jadi boleh jadi nanti ada mahasiswa yang setelah menerima KHS dan KHS-nya tertulis A, lalu kemudian dia berpuas diri, dia berhenti sampai di situ ya. Dia tidak mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya. Maka A yang tertulis di KHS mungkin sudah tidak berlaku lagi ya. Tetapi boleh jadi juga ada mahasiswa yang tertulis pada KHS-nya itu B atau bahkan C, tetapi setelah itu dia terus mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya, sehingga pengetahuan dan pengalamannya semakin berkembang lebih baik atau bahkan jauh lebih baik dari yang tertulis di KHS-nya ya. Jadi bagi kita tidak ada istilah masa akhir studi ya. Jadi nanti silakan terus mengembangkan tentang pengetahuan dan pengalaman ini ya, sehingga nanti kita berhasil menjadi pembelajar yang baik ya. Oke, jadi nanti setelah proposal dikumpulkan, setelah video seminar proposal dibuat, tidak perlu berlega hati ya. Tidak perlu merasa bahwa akhir perjuangan sudah selesai. Jadi silakan terus mengembangkan diri melalui banyak atau berbagai cara ya. Nah, oke, saya ingin mendengarkan dulu ya. Saya ingin mendengarkan dulu dari para mahasiswa apa yang kira-kira ingin dikuatkan lebih lanjut dalam sesi yang sangat singkat ini ya. Jadi apa yang kira-kira ingin dikuatkan lebih lanjut, saya ingin mendengarkan dulu apa ya. Boleh ya, silakan bergantian siapa begitu. Apa yang ingin dikuatkan lebih lanjut? Siapa dulu? Ada Nur Amalia, Arif Maulana, Nur Hasana, Maina Wulandari, Siti Rohma, Ana Khofifatu, Nurul Aulia, Widi, Mia, Sri, Putri, Siva, Meli, Sutrisno, Email, Nur Amalia, Hanif, Halimatus, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ayo, siapa? Ada Nova, Ilya, Hanif, Nur, Aan, Adinda, Aulia, Yuli, Elis. Nah, oke, banyak ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang ingin dikuatkan pada pagi hari ini? Halo? Halo? Ada? Kayaknya Sri Nur Aini kayaknya mau
curhat dulu, boleh ya? Boleh. Sri Nuraini. Maaf Pak, maksudnya dikuatkan itu maksudnya ininya dalam penulisan proposal. Oh iya, jadi semuanya terkait dengan penulisan atau terkait dengan metodologi, kira-kira apa yang ingin dikuatkan lebih lanjut, yang masih banyak atau menyimpan pertanyaan, atau yang ingin dijelaskan lebih lanjut, silahkan ya. Ada? Kalau untuk saya sendiri, sepertinya lebih di latar belakang Pak yang ingin dikuatkan. Oke. Kalau Ingin misalkan di bab 2 dan bab 3 itu mungkin ada sedikit ini ya, udah ada sedikit bayangan, walaupun sedikit sih. Oke, good. Jadi ingin dikuatkan di latar belakangnya, karena kalau latar belakangnya bagus, masa depannya pasti cerah, begitu ya? Ya, Oke, ya, good ya. Oke, itu harapan dari Sri Nuraini. Ada lagi yang lain? Boleh, Fitria, Khairun, bisa? Sepertinya mau menyampaikan juga. Belum? Ini Pak, saya tuh masih bingung yang analisis data gitu tuh. Kemarin sempat dengar pas sempat baca tuh, saya merasa bahwa penelitian saya tuh yang independen. Terus pas kemarin live, Bapak bilang ada yang produk moment gitu tuh. Tapi belum terlalu paham gitu Pak. Oke. Penelitiannya tentang apa, Fitria? Tentang pembelajaran kooperatif terhadap peningkatan pemecahan masalah Oke. matematis siswa. Eksperimental nanti ya? Nanti mau didesain eksperimental ya? Iya. Mau 2 kelas atau Iya, mau 1 kelas? 2 kelas Pak. Nanti percobaannya butuh 2 kelas. Satu diajar menggunakan treatment A, satunya Iya. treatment B, begitu ya. Lalu dibandingkan, begitu kan ya? Oke, independent t-test ya, uji T independen nanti, teknik analisis datanya. Oke, sebenarnya sudah saya jawab ini. Jadi nanti teknik analisisnya uji T independen. Iya Pak. Tapi kalau hanya 1 kelas, lalu hanya membandingkan sebelum dan sesudah, maka uji T berpasangan teknik analisisnya. Kan begitu ya? Seperti di contoh-contoh yang diberikan. Oke, good. Iya Pak. Ada lagi yang lain? Saya Pak, email. Email. Oke, email. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Fitria. Email? Silakan email. Sama sih kayak yang saya ini tuh di penelitian yang ini saya tuh cocok ke kualitatif apa kuantitatifnya tuh Pak? Penelitiannya bagaimana? Tentang pengaruh kemampuan komunikasi matematis pada masalah yang lebih kompleks. Pengaruh kemampuan komunikasi matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah real yang lebih kompleks. Hipotesisnya adalah berbunyi bahwa jika seseorang itu memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik, maka dia akan mampu menyelesaikan permasalahan nyata yang lebih kompleks. Begitu kan hipotesisnya ya? Halo? Iya, Pak. Dalam arti bahwa kemampuan komunikasi matematis dan kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks itu adalah berhubungan positif, begitu ya. Hipotesisnya begitu. Nah, penelitian ini lebih dekat ke nanti pendekatannya yang lebih mudah adalah kuantitatif ya. Butuh mungkin temui atau menjaring sampel berukuran misalnya 50 siswa. 50 siswa itu nanti masing-masing diukur bagaimana kemampuan komunikasi matematisnya, lalu diukur juga kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, lalu nanti dianalisis menggunakan analisis korelasi dan atau analisis regresi, kan begitu ya. Apakah semakin tinggi kemampuan komunikasi matematis siswanya, cenderung semakin tinggi pula kemampuan
siswa tersebut dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Nanti analisisnya boleh menggunakan analisis Itu dan analisis regresi. korelasi ya Pak jadinya? Ya, korelasi dan atau analisis regresi. Jadi kalau analisis regresi itu pasti juga memuat analisis korelasi juga, ya. Ya. Iya Pak. Ya. Jadi nanti Pak. mengumpulkan datanya ya melalui tes ya, tes kemampuan komunikasi dan juga tes kemampuan menyelesaikan masalah real. Tes itu bisa pakai soal-soal atau tes lisan gitu, Pak? Tes itu macamnya banyak, bisa lisan, bisa tulisan. Kan komunikasi itu nanti tergantung bagaimana email mendefinisikannya. Iya. Apakah juga memuat komunikasi lisan? Kalau iya, maka tesnya selain dalam bentuk tulis juga ada yang dalam bentuk lisan. Tergantung bagaimana email mendefinisikan komunikasi matematis. Kan nanti pasti definisi konseptualnya di bab 2 itu, waktu bicara konsep, tinjauan konsep, email pasti meninjau konsep tentang 1, kemampuan komunikasi matematis. Itu apa? Kan gitu ya. 2, kemampuan menyelesaikan masalah real ya, yang lebih kompleks. Itu apa? Definisinya apa ya? 2 kemampuan itu harus didefinisikan. Kalau definisinya sudah jelas, maka nanti teknik pengumpulan datanya bisa dipikirkan. Oh, berarti yang cocok ini menggunakan tes. Tesnya seperti apa? Ya sesuaikan, karena yang mau diukur itu memuat ini, berarti oh cocoknya ini tulis. Oh, ini tidak cukup dengan tulis, tapi juga harus dilengkapi dengan lisan. Misalnya begitu ya, itu teknik pengumpulan datanya. Sumber datanya siapa? Ya siswa. Ya, siswa. Nah, begitu ya. Teknik analisisnya, analisis korelasi dan regresi. Kelas bisa ya, Pak? Gimana? Satu kelas juga bisa ya, Pak? Apa? Bergantung Satu siapa. Kelas juga bisa ya, Pak? Bergantung siapa sih populasi yang sedang dipelajari. Populasi yang saya teliti ini adalah satu sekolah. Misalnya begitu ya. Nah, satu sekolah itu misalnya ada 8 kelas. Lihatlah 8 kelas itu setara, tidak ada perbedaan satu sama lain, ataukah 8 kelas itu ada kelas unggulan, lalu di bawahnya, sampai kelas yang terbelakang, misalnya begitu. Nah, kalau seperti itu, maka sampelnya harus terwakili dari keberagaman kelas itu. Tapi kalau 8 kelas itu hampir sama semuanya, homogen, tidak ada perbedaan satu sama lain, maka cukup diambil 1 atau 2 kelas secara acak dari 8 kelas yang ada itu. Nah, begitu ya. Nah, terkait hal itu bisa dibaca tentang bagaimana teknik pengambilan sampel. Ya. Jadi intinya sampel itu harus merepresentasikan populasi yang diteliti. Ya. Nah, oke, begitu ya. Singkatnya ya, langsung terjawab ya. Nah, oke, ada lagi yang lain? Halo? Yang lain? Bapak, saya Siti Rohmah. Siti Rohmah. Baik, silakan. Sama halnya kayak email Nur Fitria. Jadi masih bingung di desainnya Pak, jenis penelitiannya. Datanya mau kuantitatif ataupun kualitatif. Sedangkan judul yang saya Oke, sebentar. Email tadi desain penelitiannya apa? Penelitian korelasional ya. Email tadi desainnya penelitian korelasional ya, atau korelasional research ya. Atau regresi. Ya, desain penelitiannya korelasional research. Kan kemarin saya sudah memperkenalkan beberapa desain. Ada desain penelitian eksperimental, ada desain penelitian ex post facto, ada desain penelitian korelasional, ada desain penelitian deskriptif, kan begitu ya? Berarti email masuk yang mana? Desain penelitian korelasional, ya. Desainnya yang kemarin saya perkenalkan dalam bentuk bagan itu loh. Nanti tonton lagi video yang berjudul menentukan desain penelitian. Desain penelitian korelasional email ya. Siti Rohmah.
Siti Rohma? Iya, Pak. Sama halnya kayak email, jadi masih bingung di bab 3-nya. Kira-kira ketika ada Siti memilih judul pengaruh model pembelajaran PBL itu terhadap aktivitas, itu udah jenisnya ini kuantitatif atau kualitatif gitu, Pak. Nanti di analisis datanya masih bingung gitu, Pak. Pengaruh model pembelajaran PBL. Berbasisnya, masalah Apa tadi? Pengaruh apa? model pembelajaran berbasis masalah terhadap aktivitas belajar. Oke. Sekarang jawab ya. Menggunakan diagram yang kemarin saya perkenalkan. Itu sudah dilihat kemarin videonya? Sudah. Sudah kan? Iya, Pak. Oke. Jadi nanti sudah. data apa yang perlu dikumpulkan? Yaitu data tentang Aktivitas, tadi kan pengaruh, model pembelajaran berbasis disingkat masalah, aja apa? Pengaruh apa? Model apa? PBL, PBL ya, model pengaruh PBL. PBL terhadap aktivitas belajar. Oke. Aktivitas belajar itu apa maksudnya? Aktivitas belajar itu apa maksudnya? Halo, Siti? Jadi aktifan siswa. Oke. Siti Roma, videonya hilang ya? Jadi maksudnya aktivitas belajar itu apa? Aktivitas belajar itu kegiatan siswanya, Pak. Oke. Aktifan nanti. Oke, siswa yang baik itu yang aktif ya? Iya. Jadi semakin aktif dalam belajar itu semakin baik ya? Iya. Oke, berarti aktivitas belajar nanti akan diukur ya? Berarti nanti aktivitas belajar siswa nanti akan diukur ya? Diukur keaktifannya ya? Iya. Ya, oke. Berarti nanti Siti Rohma akan mengukur tingkat keaktifan belajar siswa ya? Oke, berarti itu data utama yang harus dikumpulkan ya. Itu adiknya siapa ya? Bayinya siapa ya? Nah, jadi Pak. Jadi nanti Siti Rohma data utamanya adalah keaktifan belajar siswa, ya kan? Ya kan? Punten Bapak, tadi suaranya kurang jelas. Oke. Sinyalnya mungkin. Oke, ya. Jadi ini kalau mau ditelusuri, jadi nanti data yang akan dikumpulkan oleh Siti Rohma yang utama itu adalah data tentang keaktifan belajar siswa. Ya kan? Nah, nanti tingkat keaktifan siswa itu dalam belajar akan diukur sampai setinggi apa, seaktif apa, kan begitu ya? Berarti datanya Rohma pasti berupa data numerik pasti nanti, ya kan? Iya. Ya, jadi nanti datanya pasti berupa angka yang didapatkan menggunakan skala pengukuran keaktifan belajar siswa. Jadi nanti instrumen pengumpulan datanya itu adalah skala keaktifan belajar siswa. Jadi ini untuk mengukur tingkat keaktifan belajar siswa. Kalau mau disebut mana variabel bebas, mana variabel terikatnya, tadi penerapan metode PBL itu sebagai variabel independen, ya kan? Iya, Pak. Adapun keaktifan belajar siswa sebagai variabel dependen atau variabel terikat, kan begitu kan ya? Iya, Pak. Oke, apakah ini bicara tentang hubungan sebab akibat? Iya, ya kan? Diduga bahwa keaktifan itu juga dipengaruhi oleh metode belajar, ya kan? Iya. Berarti metode pembelajaran PBL adalah sebagai variabel independen yang diduga sebagai variabel penyebab, kan begitu ya? Nah, apakah variabel independennya bisa dimanipulasi? Bisa? Bisa, ya kan? Nanti ada dua kelas.
ada 2 kelas. Yang ini mau saya terapkan metode PBL, yang satunya metode konvensional. Atau saya bolak-balik, boleh kan? Boleh kan? Boleh, Pak. Berarti bisa dimanipulasi, ya kan? Ya kan? Iya. Ya, iyanya jangan ragu-ragu dong, ya. Iya kan? Iya, Pak. Ya, berarti ini adalah karakteristik dari penelitian eksperimental, ya kan? Iya, Pak, pakai Berarti, eksperimen. ya, berarti nanti desainnya adalah desain eksperimen. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan desain eksperimental. Dengan desain sebagai berikut. Silakan pilih, mau 1 kelas, mau 2 kelas, atau kelompok ya, mau 3 kelompok, silakan sebut. Mau pakai pretest atau hanya post-test, silakan disebut. Nah, itu ditulis di bagian desain penelitian, di bab 3 itu. Adapun metode penelitiannya nanti ceritakan datanya apa saja, data yang diperlukan. Data yang utama ya terkait dengan keaktifan belajar siswa itu, ya. Definisinya apa keaktifan belajar siswa itu tadi sudah dibicarakan, ya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan pengukuran. Instrumennya nanti berarti harus menggunakan skala pengukuran aktivitas belajar siswa. Apakah mau mengembangkan sendiri ataukah menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan oleh orang lain? Kalau sudah ada instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur keaktifan belajar siswa, boleh kita menggunakan punya orang lain dengan menyebut untuk mengukur keaktifan belajar siswa akan digunakan instrumen atau skala pengukuran keaktifan belajar siswa yang telah dikembangkan oleh siapa, sebutkan namanya, ya. Berarti peneliti tidak mengembangkannya sendiri. Tapi kalau belum ada, maka peneliti harus mengembangkannya sendiri. Nah, begitu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi untuk teknik analisis datanya itu teknik analisis datanya menggunakan apa? Bergantung desain penelitiannya tadi. Bergantung desain eksperimennya. Apakah hanya 1 kelompok, lalu dilihat pre dan postnya, ataukah didesain 2 kelas, 2 kelompok ya. Kalau didesain 2 kelompok, maka membandingkan 2 kelompok itu. Maka nanti uji T independen. Tapi kalau desain hanya 1 kelompok, dibandingkan hanya sebelum dan sesudah saja, berarti nanti uji T berpasangan atau paired di tes itu, kan gitu ya. Kalau didesain 3 kelompok, 3 kelompok itu misalnya begini nanti, yang kelompok ini selalu pakai PBL, yang kelas satunya ini jarang-jarang pakai PBL, yang kelas satunya lagi nanti tidak pernah pakai PBL, lalu dibandingkan, maka nanti analisisnya menggunakan ANOVA. Nah, begitu ya. Ada kan di contoh? Ada di contoh ya. Contoh file yang berjudul Teknik Analisis Data Kuantitatif, yang halamannya ada 27 halaman itu. Contohnya bisa dilihat di situ ya. Halo? Jelas ya? Ini, Pak, jelas. Ada yang mau ditanyakan untuk ini kan hasil penelitian terdahulunya itu kebanyakan itu modelnya akhirnya tuh kualitatif gitu tuh, Pak. Gimana? Penelitian terdahulu itu? Ada yang kualitatif. Sedangkan kalau untuk penelitian terdahulu kan ada aktivitas belajarnya dan hasil belajarnya. Jadi ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif itu untuk hasilnya, sedangkan untuk aktivitasnya itu menggunakan kualitatif. Ya, terus? Jadi untuk yang aktivitas itu pakainya tuh kayak seperti ini, Pak, persenan siklus 1, siklus 2 yang seperti itu tuh, Pak. Persenan. Ya. Ya, saya tahu gambarannya. Kalau dia menggunakan pendekatan kualitatif, dia menggambarkan proses perubahan perilaku dalam di kelas itu ya. Dia mencatat, mengamati, kemudian mungkin juga bertanya pada siswa ya tentang keaktifan itu. Lebih banyak ke pengamatan biasanya ya. Jadi ini pilihan ya. Kita boleh
melihat keaktifan belajar siswa itu dengan pendekatan kualitatif ataukah dengan pendekatan kuantitatif ya. Kalau kita ingin melihat perubahan-perubahan perilaku, kemudian bagaimana ragam perilaku, ya, keunikan-keunikan perilaku keaktifan siswa yang terjadi, maka biasanya kita mengandalkan pengamatan, ya, bukan pengukuran, tapi pengamatan. Nanti dideskripsikan hasil pengamatan itu. Setiap siswa ada keunikan-keunikan apa, itu dinarasikan. Maka dia menggambarkan perubahan perilaku keaktifan itu dalam narasi. Tapi kita juga bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Itu yang tadi saya giring melalui pertanyaan, apakah nanti keaktifan itu akan dilihat seberapa aktif atau tidak aktifkah dia? Ya. Tadi kan ditanya apakah siswa yang baik itu siswa yang aktif? Ya. Apakah semakin aktif itu semakin baik? Ya. Berarti keaktifan bisa diukur, kan begitu ya? Berarti kita akan menggunakan pengukuran. Toh nanti ketika kita menggunakan pendekatan pengukuran, pertanyaan-pertanyaannya atau butir-butirnya itu juga mengacu pada mengacu pada indikator-indikator keaktifan. Jadi apa sih ciri-ciri orang aktif itu? Kan begitu ya. Oh, cirinya ini. Lalu itu digunakan untuk mengamati ya. Jadi silahkan itu pilihan ya. Boleh menggunakan pendekatan kualitatif, boleh kuantitatif ya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif ya tidak perlu statistik tadi itu. Cukup menarasikan tadi hasil pengamatan kita itu ya, apa yang terjadi, perilaku apa yang berkembang, tumbuh ya, keunikan-keunikan apa yang ada ya. Jadi yang perubahan-perubahan itu diduga adalah hasil dari kita setelah menerapkan metode PBL tadi itu. Nah, begitu ya, Siti Rohma ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Oke, mungkin cukup ya, Siti Rohma ya. Lalu, siapa lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oke, siapa ini? Mana tadi? Nur Hasanah, Pak. Ya, oke. Saya izin 15 detik ya. Ini saya membalas WA dulu sebentar, sangat penting ya. Sebentar ya. Ya, Pak. Nah, oke ya, silakan. Ya, silakan. Saya kan penelitiannya itu tentang efektivitas model pembelajaran konstruktivisme dalam mengatasi terjadinya miskonsepsi matematika pada siswa kelas 7 MTSN 4 Kuningan. Oke, Lalu, efektivitas penerapan model pembelajaran konstruktivisme. Iya, dalam mengatasi terjadinya miskonsepsi matematika pada siswa kelas 7 MTSN 4 Kuningan. Iya. Terus? Nah, di bab 3-nya itu saya mengambil desain penelitiannya itu eksperimental. Lalu di metode penelitiannya itu
post test. Halo, agak Nah, terputus nanti yang itu terakhir akan tadi. dilakukan tes pada penelitiannya itu. Saya menggunakan rancangan one group pretest dan post test. Nah, Desain nanti itu akan eksperimennya, desain dilakukan tes atau eksperimennya itu. ujian. Desain eksperimennya, pretest, ada post test. Berapa kelompok? Ya, Itu nanti jadi disebutnya di rancangannya itu desain one group penelitian pretest. ya. Itu nanti nyebutnya di desain penelitian. Ya, Jadi ketika menyebut desain penelitian, penelitian ini ya. akan didesain eksperimental dengan desain sebagai berikut, yaitu misalkan one control group design, sebutkan gambarnya seperti apa, berapa kelompok. Nah itu disebutnya di Oh iya. desain penelitiannya. Mau Desain. berapa kelompok? Nah, nanti itu satu kelas nantinya tuh Pak. Satu kelas saja. Nanti akan dilakukan nanti akan dilakukan tes atau pengujian kepada suatu kelompok berupa pretest. Nah, setelahnya itu dilakukan suatu kegiatan pembelajaran secara sistematis dengan penerapan model pembelajaran konstruktivisme yang tadi. Oke. Nah, setelah dirasa cukup, nanti subjek penelitiannya itu akan dites yang tes itu Pak. Oke. Nah, kenapa milih yang satu kelompok desainnya? Lalu saya menggunakannya itu. Kenapa milih yang satu kelompok? Kenapa? Karena saya kan mau membandingkan ini, jadi akan menguji efektivitasnya tuh Pak. Di satu kelas itu kan nanti diuji dulu pretest. Ya. Nah, nanti dilihat hasil dari kok pretestnya. tidak dua kelompok? Kenapa? Saya milihnya satu kelompok. Iya, kenapa? Itu kan ada alasannya. Kenapa? Karena tadinya tujuannya tuh kan jadi nanti kan dikasih pretest. Nah, setelah itu tuh dilihat hasil pretestnya. Lalu dikasih treatment atau dilakukan pembelajaran model yang tadi. Nanti dibandingkan hasil yang pretestnya dengan yang post. Oke, sebenarnya satu kelompok dengan dua kelompok lebih bagus mana? Dua kelompok. Dua kelompok, ya. Jadi apa kelemahannya kalau hanya satu kelompok? Bagaimana kita tahu bahwa perkembangan yang terjadi, ya, itu adalah karena model konstruktivistiknya. Karena semua metode, kalau diuji cobakan, semua model pembelajaran termasuk metode ceramah, juga pasti berbeda antara pre dengan post. Orang setelah belajar dengan sebelum belajar itu pasti menjadi lebih baik, apapun metodenya. Kan begitu ya? Maka desain satu kelompok itu memiliki banyak kelemahan. Ya. Yang lebih bagus adalah dua kelompok. Maka pertanyaan kita itu begini, apakah model konstruktivistik ya menyebutnya ya, itu memberikan efek yang lebih baik daripada metode sebelumnya dalam meningkatkan pemahaman konsep bla 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 bla. Nah begitu ya. Jadi sebenarnya semua metode pasti memberikan pengaruh, tapi kita akan meneliti apakah metode yang baru ini yang akan saya uji cobakan ini itu pengaruhnya lebih baik, lebih efektif daripada metode yang lain. Maka ada pembandingnya, ada kontrolnya, pembanding ya nanti ya. Ada pengendalinya. Tapi kalau kita hanya dulu ya bertanya. Ya. Ternyata koneksi di tempat saya tidak stabil ya ini tadi ya. Ini hostnya pindah ke siapa ya? Tadi hostnya pindah ke siapa ya ini ya? Hostnya pindah ke, sudah balik lagi ke saya ya. Nah oke. Tadi sempat terputus ya, mohon maaf ya. Ini tiba-tiba hilang ya. Ya Pak. Ya. Mudah-mudahan rekaman yang tadi nggak hilang ya, masih melanjutkan ya. Nah oke. Amin. Ya. Sampai apa tadi ya?
Nah, jadi kalau hanya satu kelompok, itu sulit dikenali apakah perubahan itu karena konstruktivismenya, bukan karena ya memang belajarnya itu. Ya. Nah, itu ya maksudnya ya, Nur Hasanah ya. Sehingga sarannya sebaiknya jangan Iya, menggunakan Pak. Iya. satu kelompok, gunakanlah desain paling tidak 2 kelompok. Yang kelompok satunya sebagai Iya, Pak. sebenarnya pembanding. Ya, pembanding. Jadi nanti hipotesis penelitiannya bisa Berarti Jadi hipotesis penelitiannya bisa bahwa penerapan model pembelajaran konstruktivistik itu memberikan efek yang lebih baik daripada model pembelajaran sebelumnya. Dalam kurung sebut metode pembelajaran sebelumnya itu apa? Misalnya konvensional ya. Dalam meningkatkan. oh ya. Nah begitu. Jadi nanti Berarti dibandingkannya itu model pembelajaran yang biasanya, yang sebelumnya di sekolah itu, yang biasanya, misalnya konvensional atau apa ya, itu nanti sebagai pembandingnya. Nah begitu ya. Halo? Berarti nanti metode penelitiannya Mas sama aja ya Pak? Iya. Jadi kalau desainnya ya tetap eksperimental. Jadi desain eksperimental itu desainnya banyak, mau 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, time series dan seterusnya. Jadi nanti teknik analisisnya bergantung pada desain eksperimen kita. Tadi 1 kelompok atau 2 kelompok. Tadi ada pretest, ada post-test. Kalau ada pretest dan post-test, maka yang dibandingkan bukan hanya post-testnya, tetapi adalah perubahan dari pre ke post dari masing-masing kelompok itu. Yang disebut dengan gain. Gain itu adalah perubahan yang terjadi sebelum dan setelah. Jadi yang dibandingkan itu gain-nya. Gain dari 2 kelompok itu. Nah, begitu ya. Halo ya, Nur Hasanah ya. Yang ininya tuh Pak, yang teknik analisis datanya, saya menggunakan, nanti itu dia analisis menggunakan nilai N gain yang dinormalisasi. Jadi, ya, itu nanti setiap siswa kan ada nilai gain-nya. Bertujuan untuk menguji efektif. Ya, nanti teknik analisisnya uji T independen. Ya kan? Oh iya, iya. Jadi skornya itu ya gain-nya. Setiap siswa nanti punya gain masing-masing. Ya kan? Nah, yang dibandingkan itu gain-nya itu. Ya. Ya. Nah, begitu ya. Jadi nanti data yang dibandingkan bukan posnya, tetapi gain-nya itu yang dibandingkan menggunakan uji T independen, ya. Iya. Ada contohnya nanti. Iya, Pak. Lihat contohnya ya. Nah, ada yang berikutnya siapa? Makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Yang berikutnya siapa? Ada, halo? Nggak ada ya? Halo, Widi, Pak. mau cerita Widi? Widi ya? Iya, Pak. Oke, silakan Widi ya. Nah, kan ini Widi mengambil judulnya itu pengaruh blended learning terhadap prestasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Pada COVID-19 ya Pak. Nah, terus dinginnya di desain penelitiannya tuh Pak. Kan waktu itu kata Bapak kan nanti untuk eksperimennya mengambil minimalnya 2 kelas atau 2 kelompok. Kalau tapi boleh nggak Pak kalau misalkan eksperimen, ini tidak harus eksperimen loh. Ini bisa didesain non eksperimental loh. Kalau misalnya sudah banyak sekolah yang menerapkan blended, juga sudah banyak sekolah yang menerapkan daring full, maka kita bisa menggunakan data-data yang sudah ada itu tanpa kita melakukan eksperimen. Betul nggak? Nah, jadi ditembangkan lagi. Ya. Jadi kalau sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan blended, ya tinggal nanti ngambil sampel saja dari bagaimana prestasi siswa-siswa yang beberapa bulan ini menggunakan blended, bagaimana prestasi siswa yang beberapa bulan ini menggunakan daring full, bandingkanlah ya. Berarti ini kita tidak memanipulasi variabel independennya kan?
Berarti ini nanti masuk ke penelitian ex post facto, ya kan? Desain penelitiannya ex post facto atau causal comparative research. Ya kan? Kita tidak melakukan treatment apapun. Ya kan, Widi? Iya, Halo? Pak, iya. Tetapi kalau belum Iya, ada sekolah yang melakukan blended, maka kita perlu melakukan uji coba. Kan gitu ya? Uji coba misalnya di 2 kelas. Yang satu nanti selalu daring ya, full. Yang kelas satunya nanti blended ya, separuh pertemuan tatap muka, separuhnya adalah daring ya. Lalu nanti akhir semester dibandingkan. Berarti ini peneliti melakukan treatment, melakukan percobaan. Dan gitu ya. Jadi penelitiannya Widi ini iya, Pak. bisa di setting eksperimental, bisa juga di setting non eksperimental. Nah, Widi mau yang mana? Sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kalau memang sudah ada, ya kita tinggal mengambil data. Berarti nanti bisa ex post facto atau causal comparative research. Ya. Ingat kan? Ingat kan? Nanti dibuka lagi. Video yang berjudul apa? Menentukan desain, penelitian. Penelitian yang ada bagannya itu ya. Tuh ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Widi, sudah? Atau masih? Sudah? Iya. Oh, sudah. Oke. Lanjut, siapa? Nur Amalia, kayaknya mau cerita. Belum terdengar ya suaranya Nur Amalia ya. Iya, belum, Pak. Iya, nggak ada suaranya, Mal. Ya. Masih belum, Mal. Kayaknya earphone-nya nggak benar. Besok beli lagi, Mal. Ya. Masih bingung yang di teknik analisis data tuh, Pak. Ya. Kan yang dicontohkan, Nur kan pakainya UJT independen. Nah, yang dicantumkan di proposalnya tuh, yang kayak Bapak dicontohkan gitu, apa cuma disebutin aja menggunakan UJT independen? Apa harus sama tabel-tabelnya, sama rumusnya gitu? Jadi menyaksikannya di bab 3 itu cukup dengan tabel itu ataukah juga dinarasikan, begitu ya? Pertanyaannya begitu? Iya, Bapak. Oke, good. Iya. Ya. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi apa yang kita lakukan sebelum kita menulis proposal ini melalui tugas-tugas yang kemarin itu adalah dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan untuk kita menulis proposal, gitu ya. Begitu tabel-tabel yang kemarin itu sudah kita buat, maka itu memudahkan kita dalam menulis proposalnya. Jadi secara ringkas, kemarin kita sudah membuat nanti data apa yang kita perlukan, teknik pengumpulan datanya, instrumennya apa, sumber datanya, teknik, sudah clear. Nah, sekarang kita mau menuliskannya dalam sebuah proposal. Apakah nanti kita menarasikan di bab 3 itu juga perlu dicantumin tabel yang kemarin, Pak? Iya, sebaiknya begitu ya. Ceritanya boleh dibolak-balik. Misalnya begini, ditampilin tabel dulu, baru dinarasikan. Atau tabelnya boleh dicantumin di bagian akhir. Secara ringkas, terkait dengan data, teknik pengumpulan data, instrumen, sumber data, dan teknik analisis datanya disajikan dalam tabel berikut. Ujung-ujungnya kita mengatakan begitu. Secara ringkas, setelah kita membuat narasi-narasi tadi itu. Jadi begitu di bab 3 yang tentang data metode penelitian. Jadi data yang diperlukan dalam penelitian ini yang pertama adalah data tentang bla 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 dinarasikan. Untuk mengumpulkan data tentang bla akan digunakan teknik pengamatan dengan menggunakan instrumen daftar checklist.
Kan gitu ya. Daftar ceknya ditunjukkan bla bla bla. Adapun untuk mengumpulkan data tentang bla 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 akan digunakan teknik pengukuran menggunakan instrumen berupa tes hasil bla 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 bla. Cerita begitu. Terus cerita juga tentang apa tadi? Teknik analisis datanya ya. Untuk menguji hipotesis penelitian yaitu menunjukkan bahwa apakah bla 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 bla, maka nanti akan digunakan teknik analisis statistik yaitu uji T independen. Uji T independen ini bertujuan untuk bla 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 bla. Ya. Nanti tunjukkan misalnya tahapan ringkasnya ya. Misalnya begitu ya. Jadi, nah nanti ujung-ujungnya boleh kan tadi berupa paragraf-paragraf ya. Secara ringkas terkait dengan data, pengumpulan data, instrumen, sumber data dan teknik analisis datanya disajikan dalam sebuah tabel sebagai berikut. Nah, begitu ya. Halo, Nur Amalia? Iya, Bapak. Ya. Oke. Nanti nggak usah tebel-tebel proposalnya ya. Saya membacanya biar nggak terlalu lama ya. Nanti saya baca semua kok ya. Jadi nggak ada yang tidak dibaca. Nanti saya baca. Dan saya sebelum membaca akan saya cek similarity-nya. Siapa yang similarnya tinggi akan saya kembalikan untuk diperbaiki, ya. Diperbaiki. Terus pokoknya Maksimal berapa Pak? Berapa persen? Maksimalnya 75 ya Pak? Berapa? 70. 75 pasti itu zona hitam ya. 75 itu zona hitam. Singkirkan. Jangan ngade-ngade. Ya. Nah, ngecek similarity tidak bisa sekali klik langsung keluar ya. Jadi begitu saya ngecek seret 80%, langsung saya lihat bagian mana sih yang diblok. Oh, ternyata ini semuanya bersumber dari ini. Saya klik ulang seret. Oh, ternyata yang ini bisa ditoleransi karena ini memang sumber ini kutipan langsung bisa berapa saya keluarin sehingga nanti muncul sekian persen. Jadi ngeceknya itu nggak bisa satu klik terus muncul lalu diklaim orang ini melakukan, nggak begitu ya, tidak begitu caranya. Jadi ngecek plagiarisme itu tidak bisa mengandalkan mesin 100% ya. Mesin hanya sebagai alat bantu ya, alat bantu. Nanti saya screening, kalau banyak blognya dan itu bersumber dari internet semua ya, maksudnya tidak menunjukkan kemampuan kreativitas penulisnya ya, hanya tempel sana, copy sana, paste sini, itu pasti dikembalikan kalau yang seperti itu ya. Terus pokoknya tipis nggak apa-apa, mau 5 halaman juga nggak apa-apa. Total 5 halaman itu loh, 5 halaman saja, itu nggak apa-apa. Saya senang kalau itu karya sendiri ya. Pokoknya yang plagiarisme pasti tidak lulus ya. Nah oke. Masih ada lagi? Mau nanya. Dinda, oke. Silakan Dinda. Manggilnya Dinda ya. Iya Pak. Ya. Tadi kan Bapak bahas plagiarisme ya Pak ya. Kalau misalkan kita banyak mengutip kan berarti kan kayak misalkan yang tinjauan hasil terdahulu ya Pak. Sama teori-teori. Itu kan kita pasti ngambil dari kutipan-kutipan gitu ya Pak. Kalau ternyata besar plagiarismenya di situ, kan kayak misalkan kita nggak tahu nih Pak, kalau yang kutipan ini lolos atau enggak plagiarismenya. Apa sih Pak gitu loh, yang bisa meminimalisir plagiarisme, padahal kita ngutip gitu loh. Bukan kita tempel sini, tempel sana gitu. Itu sih Pak. Takutnya plagiarismenya besarnya di situ gitu. Ya.
nanti saya juga tidak akan mengklaim sepihak ya, tidak berdasarkan skor hasil cek lalu saya tanpa kompromi langsung saya skip, tidak begitu ya. Jadi sifatnya adalah pembinaan ya. Nah, sebenarnya sudah saya singgung di yang kemarin waktu bimbingan bersama ya, yaitu pokoknya cara nulisnya ya, jangan hanya menempel tanpa menunjukkan kemampuan penulisnya. Tapi sandingkanlah, bandingkan ya, bandingkan. Terus beberapa pendapat itu bisa diungkapkan dalam satu kalimat. Terus dalam kurung menurut siapa ya. Jadi misalkan ada 5 orang memberikan pendapat yang hampir mirip ya. Misalnya begitu, maka itu ungkapkan dalam satu kalimat. Lalu nanti sumbernya boleh langsung digabung dalam kurung siapa. Nah begitu ya. Berarti satu kalimat ini itu hasil membaca penulis ya, dari membaca 4 pendapat itu dijadikan satu. Tapi kalau cara nulisnya adalah menurut si A bla 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 titik. Persis sekali kalimatnya dengan apa yang dikatakan si A. Menurut si B ya bla 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 bla, menurut si C bla bla, hanya nempel-nempel begitu tuh, tidak menunjukkan bagaimana keterkaitan hubungan satu sama lain ya. Jadi penulis itu sebenarnya memahami bahwa itu sama sih, sama atau enggak sih ya, berseberangan satu sama lain atau enggak sih, kan begitu ya. Nah, jadi kuncinya di situ pokoknya cara nulisnya membaca lalu nulis. Jangan begini, membaca lalu sambil menulis. Menulisnya ini adalah sesuai dengan apa yang dibaca ini. Lalu membaca yang lain lagi, lalu sambil menulis. Menulisnya ini sama seperti apa yang dibaca ini. Kalau nulisan seperti itu, pasti nanti bloknya ya, tulisan ini diblok sama dengan ini. Tulisan ini diblok sama dengan ini. Tulisan ini diblok sama dengan ini. Begitu. Jadi cara, itu yang saya share kemarin, yang berjudul apa? Orisinalitas karya tulis ilmiah. Iya. Sudah dibaca, halo? Sudah dibacakah file yang berjudul Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah? Saya, Pak. Ya dong, semuanya ya. Tadi baru sistem apa itu, Pak? Sistem apa? Kan ada berapa? Ada 4 ya, Pak. Empat. Udah ya? saya baca. Iya. Ya, oke. Berarti yang penting dibaca ya. Terus pokoknya begini loh ya. Nulis itu nggak boleh sambil membaca tadi itu. Ya. Tapi hasil membaca, peraslah, renungkanlah, refleksikanlah, bandingkanlah satu sama lain, lalu ungkapkan dalam sebuah kalimat kita sendiri. Voice. Kalau seperti itu ya, itu tulisan kita. Itu tulisan kita. Itu pasti berbeda dengan tulisan orang lain. Ya. Pokoknya sebenarnya kita itu terdeteksi similar atau tidak itu sebenarnya sudah bisa kita rasakan sendiri kok. Saya melakukan itu atau tidak, gitu aja. Sepanjang kita nulisnya sendiri pasti tidak akan gitu ya. Nah begitu ya, Adinda ya. Ya Pak. Masih ada waktu ini sekitar 23 menit ya. Masih ada ya, Pak. Yang ingin bertanya? Halo. Satu lagi deh Pak. Satu lagi boleh ya. Kalau misalkan di metode penelitiannya menurut kita seperti ini, tapi nanti kalau Bapak udah baca tuh kayaknya ini keliru, itu gimana Pak? Oh ya, ya. Jadi sepanjang proses penulisan ini silakan boleh berkonsultasi ya. Tapi memang mohon maaf barangkali responnya tidak selalu bisa cepat ya. Termasuk ini tadi kan saya juga menjawab beberapa pertanyaan tentang teknik analisis data ya. Kalau misalnya nanti sampai dengan itu dikumpulkan, tapi menurut saya itu keliru, nggak apa-apa. Nanti saya tetap memberikan catatan, ya, nggak apa-apa. Yang saya hargai adalah proses perjuangannya, ya. Jadi nanti hasil membaca ini saya kembalikan lagi untuk menjadi pelajaran, bahan belajar ya. Sehingga nanti menulis proposal betulannya, oh begini ya, harus begini. Meskipun nilai sudah keluar ya,
Nggak apa-apa, itu nanti masih bisa dipertajam ya. Kalau nilai sih gampang ya. Ya, Pak. Baik. Nah, oke, begitu ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Yang laki-laki belum ya. Siapa ini? Ada Arif Maulana. Ada, terus saya tadi melihat ada Fahru Rozi. Lalu ada apa ya? Coba saya. Ada Fikri juga. Ayo silakan. Fikri boleh. Ada Arif juga ada. Arif boleh ditunjukkan videonya. Hanif, ada Hanif juga ya. Ini 34. Satu kelas berapa orang? Satu kelasnya Widi berapa orang, Widi? 36 nggak salah. 46. Berarti hampir semua bisa ikut bergabung ya. Sebagian besar. Nurul Aulia sepertinya mau konsul juga ya. Nurul? Ada yang mau disampaikan, Nurul? Suaranya belum dibuka. Belum terdengar ya, Nurul ya? Yang lain bisa mendengarkan suara Nurul? Enggak. Nggak Suara-suaranya bisa, nggak bisa Pak. Belum ya? Nurul, belum terdengar Nurul? Belum berhasil ya, sepertinya ya. Ada juga Maina Wulandari. Tadi Maina belum ya? Nurul suaranya belum keluar ya, Nurul ya? Mungkin sinyalnya ya kurang bagus ya. Oke, mungkin bisa Maina dulu, Maina Wulandari. Iya, Bapak. Ya, silakan. Suaranya kedengeran nggak, Pak? Oh, terdengar jelas. Ya. Kedengeran. Bapak, di sini saya sendiri masih agak kebingungan di hasil penelitian terdahulu. Karena hasil penelitian terdahulunya itu yang saya temukan tuh belum apa ya Pak, belum kayak sesuai sama penelitian yang akan saya ambil tuh Pak. Belum menemukan penelitian terdahulu yang apa tadi? Yang relevan dengan yang penelitian. Sesuai. Iya ya. Penelitiannya apa tuh penelitiannya? Pengaruh tuntutan orang tua terhadap prestasi belajar matematika. Pengaruh apa tadi? Bentar. Pengaruh tuntutan orang tua terhadap prestasi belajar matematika. Iya. Oke. Nah. Terhadap prestasi belajar matematika, Pak.
Oke, sebelum ke riset terdahulu ya. Nanti penelitian ini akan Iya, Pak. didesain seperti apa? Eksperimental? Pengen dari desainnya sendiri itu pinginnya, bentar Pak, makai teknik analisis datanya tuh analisis korelasi Pak. Kan udah ngebaca yang Bapak kirim. Oke, desainnya desain penelitian korelasional. Iya. Oke. Jadi menghubungkan antara tuntutan sama prestasi, hasil Oke. prestasi belajarnya Pak. Dua-duanya diukur. Kalau prestasi kan jelas ya, nanti diukur ya. Tuntutan juga diukur. Jadi nanti seberapa tinggi tuntutannya gitu ya. Begitu kan? Terlepas dari itu tuntutan gitu, positif atau tuntutan yang negatif. Maksudnya benar, Pak. Kesannya ya. Lepas dari itu ya. Yang penting seberapa menuntut begitu ya. Misalnya gitu ya. Benar. Oke, good. Berarti dua-duanya diukur. Nanti akan menggunakan desain penelitian korelasional ya. Iya, Pak. Oke, ya. Yang ditanyakan, Maena itu belum menemukan riset terdahulu yang relevan ya. Saya ingin tahu bagaimana cara Maena menelusuri atau melakukan penelusuran. Kan udah nyari di jurnal-jurnal gitu ya, Pak. Nyarinya gimana caranya nyarinya? Pertama di Google Scholar, gitu, Pak. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya pertama itu cari tuntutan orang tua terhadap prestasi belajar gitu, Pak. Langsung begitu? Pertama, kata kunci yang pertama itu ya? Oke, ya. Terus nggak banyak menemukan. Cari lagi, ngebaca tentang tuntutan orang tua dulu apa gitu. Ada? Ada, Pak. Yang menulis tentang tuntutan orang tua ternyata ada. Oke, itu sebuah penelitian. Iya. Terus ada juga yang prestasi belajar itu apa. Jadi satu-satu carikan, Pak. Oke. Tadi yang bicara tentang tuntutan orang tua, apa kata hasil penelitiannya? Jadi ada yang mengatakan bahwa tuntutan orang tua ini termasuk ke dalam pola asuh. Gitu, Pak. Oke, pernyataan itu mendukung konseptual ya. Ketika kita tadi bicara konsep tentang tuntutan orang tua, nanti bacaan yang tadi itu bisa diaju, kan gitu ya. Oh, ternyata tuntutan itu ya bagian dari pola. Oke, bukan tadi belum memberi kontribusi terkait dengan temuan ya, hasil penelitian. Dia suatu penelitian. Ya. Kemudian kan? Iya, Pak. Penelitian dia apa? Penelitian dia. Yang dibaca tadi itu loh, yang tentang tuntutan itu, dia meneliti apanya? Bentar, Pak. Mana sih datanya? Dia itu meneliti tuntutan orang tua terhadap sifat perfeksionis, Pak. Temuannya apa temuannya? Temuannya mana ya? Temuannya bahwa bentar, Pak, lagi dicari dulu. Ya. Temuannya hubungan korelasi antara tuntutan sama perfeksionis itu sedang sama positif. Terus menunjukkan bahwa apabila tuntutan orang tua terhadap anak yang perfeksionisnya tinggi, maka dia itu memiliki perfeksionis yang tinggi juga gitu, Pak, hasilnya. Nah, itu kan juga bisa diaju ya. Jadi temuan itu kan juga bisa diaju. Berarti nanti mereka ketika akan meneliti bagaimana dampaknya terhadap prestasi, jangan memukul rata untuk semua siswa. Tapi lihat juga untuk kelompok siswa yang jenis apa, perfeksionis, ini. Oh, ternyata
bagi anak perfeksionis, tekanan orang tua itu akan memberi pengaruh yang negatif terhadap prestasi belajarnya. Nanti misalnya temuannya begitu ya, temuannya Maena. Iya, Pak. Jadi hasil penelitian yang tadi dibaca oleh Maena itu bisa diacu, itu relevan ya. Sehingga nanti ketika akan melihat pengaruhnya terhadap prestasinya, juga lihatlah berdasarkan kelompok-kelompok tadi itu. Ternyata karena kelompok-kelompok tadi itu menurut riset terdahulu itu berperan, itu memberi dampak tersendiri. Nah itu relevan loh, Maena ya. Acu itu hasil penelitian ini ya, kemudian memberi arah kepada peneliti bahwa pembandingan juga perlu memperhatikan tentang jenis bla 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 bla. Nah begitu ya. Iya Pak. Nah begitu ya. Jadi pasti ada ya. Kalau nggak ada, gunakan kata kunci yang mirip. Mungkin bukan tuntutan orang tua, mungkin tekanan, mungkin yang setara dengan kalimat itu, istilah itu apa. Nah, begitu ya. Iya, Bapak. Nah, saya kira cukup. Ini sudah hampir jam 10 ya. Kita rencanakan maksimal jam 10. Apakah masih ada ini? Tidak, Kalau Pak. bisa ada. Makasih ya, Pak. Sama-sama ya. Kalau bisa ada yang laki-laki, tadi belum muncul sama sekali yang laki-laki ya. Kalau nggak ada, boleh perempuan lagi. Nurul tadi belum berhasil masuk ya. Suaranya belum bisa terdengar tadi Nurul. Bisa dicoba lagi Nurul? Oh, Nurulnya malah hilang ya. Videonya ya. Apa sudah cukup? Halo? Atau Hanif Johar mau cerita? Iya Pak, mau nanya Pak. Ya, mau cerita mau nanya. Mau nanya kan di sini saya ngambil penelitian tentang pengaruh media pembelajaran Kuiper School ya Pak terhadap keberhasilan belajar siswa. Nah, di desain penelitian itu saya itu menggunakan penelitian kuantitatif eksperimental tuh Pak. Terus lebih tepatnya jenisnya itu pre-eksperimentalnya dengan bentuk pre-post test control group. Nah, berarti dua kelompok ya? Iya, dua kelompok Pak. Yang saya bingungin itu di metode penelitiannya gitu Pak. Di bagian teknik dari teknik analisis datanya itu, saya tuh bingung. Saya mau ngambil UJT independen atau yang tadi bersamaan tuh Pak, kan katanya tuh tadi ada yang untuk dua kelompok bersamaan, berpasangan. Nah, saya itu bingung di situnya Pak. Antara mau ngambil dari uji independennya atau yang itunya Pak. Atau berpasangan. Sama untuk teknik pengambilan sampelnya. Ya, teknik pengambilan sampelnya kan saya ngambil post sampling. Menurut Bapak itu udah benar belum Pak? Teknik pengambilan sampelnya menggunakan apa tadi? Purpose sampling. Jadi secara acak itu Pak. Kalau purposive itu dengan tujuan tertentu ya tadi ya. Nah, begini ya. Ya, ini didesain penelitian eksperimental. Tadi saya mendengar akan didesain dua kelompok, masing-masing ada pre dan post, kan gitu ya. Nah, apakah saya menggunakan UJT-nya itu independen ataukah berpasangan atau paired ya. Nah, disebut independen itu karena dua kelompok itu saling bebas ya. Dua kelompok itu kan misalkan kelompok satu ini 30 orang, kelompok yang dua boleh juga sama jumlahnya 30 orang ya, boleh sama boleh tidak sama. Ini kan orang-orang yang berbeda. Orang-orang di kelompok ini dengan orang-orang di kelompok ini itu berbeda. Makanya disebut UJT independen. Tapi kalau saya mendesainnya satu kelompok berisi 50 orang misalnya, saya ukur sebelum dan sesudah. Yang saya bandingkan adalah bagaimana dari sebelum dan sesudah itu apakah terjadi perubahan yang signifikan. Maka ini UJT berpasangan. Karena sebenarnya dua data ini dari orang yang sama, saya ukur dua kali, pre dan post. Maka kalau satu kelompok begini namanya UJT berpasangan. Datanya itu kan berpasangan. Nah, kalau didesain dua kelompok, maka nyebutnya UJT independen. Gunakan UJT independen.
Nah, bagaimana cara memilih dua kelompok itu? Bagaimana cara menentukan dua kelompok yang akan dijadikan sebagai subjek uji coba itu, eksperimen, ya. Nah, dalam penelitian eksperimen itu ada yang disebut dengan true eksperimen, ada yang disebut dengan quasi eksperimen. Kalau dalam dunia kedokteran itu biasanya adalah true eksperimen. Memang eksperimen yang sesungguhnya, betul-betul true ya, eksperimen. Saya akan memilih 50 kelinci secara acak, kelinci yang diteliti ya. Nanti akan diberi treatment tertentu. Nah, memilih 30 kelinci secara acak itu mungkin kalau dalam dunia kedokteran. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, eksperimen itu biasanya tidak memungkinkan kita untuk memilih secara acak. Tapi biasanya menggunakan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, sudah terkelompokkan, misalkan di sebuah sekolah itu kita biasanya tidak diperkenankan untuk mengacak-acak kelas. Tapi dipersilakan untuk menggunakan kelas-kelas yang sudah tersedia. Sehingga biasanya tidak disebut sebagai true eksperimen, tapi kuasi eksperimen. Kuasinya pakai Q ya, kuasi. Yang artinya semu. Eksperimen semu, karena peneliti tidak bebas untuk memilih subjek uji coba secara acak. Nah, idealnya dua kelompok yang dipilih sebagai subjek uji coba itu adalah dua kelompok yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Mungkin sama-sama kelas medium, atau mungkin sama-sama kelas terbelakang, atau mungkin sama-sama kelas unggulan. Dan pastikan variabel-variabel yang lainnya juga hampir sama. Fasilitasnya hampir sama, kondisi emosionalnya hampir sama. Sehingga apa yang nanti terjadi itu adalah bisa dipastikan itu pengaruh dari treatment yang diberikan itu. Tapi kalau masih banyak variabel-variabel lain yang ternyata itu beragam, tidak sama, jadi dua kelompok itu berangkatnya saja sudah tidak sama, ya, maka kita sulit mengidentifikasi apakah hasil yang terjadi setelah diberi treatment itu adalah memang karena pengaruh pemberian treatment yang diberikan itu. Nah, begitu ya. Jadi nanti memilih dua kelompok itu adalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang tertentu, yaitu misalnya setara, hampir sama. Hampir sama itu karakteristik misalkan prestasi awalnya, motivasi belajarnya, ya. Pokoknya variabel-variabel yang lain diusahakan untuk sama. Nah, begitu ya, Hanif Jauhar ya. Iya, Pak. Ya. Nah, nanti sambil lalu pasti juga Hanif terdorong untuk membaca referensi-referensi yang lain. Jadi singkatnya, mata kuliah ini melalui tugas-tugas yang seperti ini pasti mendorong kita untuk membaca buku-buku yang lain. Betul nggak? Jadi dalam waktu dekat saya akan menyebarkan form untuk diisi oleh setiap mahasiswa untuk menurut persepsi dirinya, saya itu pantasnya dapat nilai apa. Jadi menurut saya pantas diberi nilai, nanti saya beri pilihan A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, dan seterusnya. Karena itu ada pilihan-pilihan, checklist saja yang mungkin. Saya ingin menjaring, saya itu pantas mendapat nilai apa. Nah, gitu ya. Nanti segera saya sebarkan. Ya. Begitu ya. Halo? Halo, ya Pak. Ya, cukup ya? Cukup, sekarang sudah menuju ke jam 10. Mudah-mudahan Ya, Pak. sesi yang sangat singkat ini membantu ya, bermanfaat. Insya Allah nanti ini akan kita unggah ya di YouTube. Dan kelas lainnya juga tadi ada yang minta sesi tambahan sama seperti ini. Nanti habis Isya itu kelas A kalau nggak salah. Terus besok hari Selasa itu kelas E kalau tidak salah ya. Jadi sesi ini tidak wajib, ini adalah memfasilitasi, membantu teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan ya. Saya kira cukup, ada salahnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Amin ya. Saya akhiri, selamat terus belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama ya. Silakan dilanjutkan perjuangannya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Kasih Pak. Sama-sama ya. Itu kok baru muncul videonya ya, Fahru Rozi, Siti Rohma ya. Tadi kok nggak muncul ya videonya ya? Lagi di jalan. Oh, di jalan. Lagi di jalan tadinya. Iya. Ya. Saya akhiri ya, saya tutup ya.